Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami Iga dan Feby di podcast Iga dan Feby. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tentang perkuliahan dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Service Organization atau organisasi jasa. Nah, di mana organisasi itu dalam konteks sistem pengendalian manajemen memiliki peran penting dalam hal memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas opsional dari organisasi Anda. Jadi mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Kak Feby nih terkait dengan service organization. Eh, apa itu organisasi jasa nih Kak Feby atau perusahaan jasa gitu? Dan bagaimana sistem pengendalian manajemen dapat mempengaruhi perusahaan jasa itu? Mungkin itu Kak Feby. Oke, baik. Mungkin itu kita bahas dulu apa itu perusahaan jasa atau organisasi jasa ya, teman-teman. Nah, perusahaan atau organisasi jasa ini merupakan jenis atau apa ya? Jenis perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan daripada produksi barang. Jadi mereka tuh memberikan servis atau jasa atau layanan bukan dalam bentuk produk gitu. Nah, kalau perusahaan manufaktur kan biasanya tuh menghasilkan produk atau barang fisik tuh. Namun kalau perusahaan jasa ini menyediakan layanan, kegiatan imaterial yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau mencapai kepuasan konsumen dengan layanan atau jasa yang diberikan. Nah, contohnya itu mungkin seperti perusahaan konsultasi, terus perusahaan transportasi, asuransi dan lain-lainnya. Masih banyak perusahaan-perusahaan jasa yang lainnya, otomotif juga termasuk perusahaan jasa atau organisasi jasa. Nah, sebelumnya kita ulik dulu sebenarnya apa sih sistem pengendalian manajemen itu. Nah, sistem pengendalian manajemen itu bisa dibilang rangkaian praktik dan prosedur yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, di mana sistem ini mencakup perencanaan strategis, perencanaan taktis, operasional, serta pelaporan, pengawasan, evaluasi kinerja. Sehingga dalam konteks perusahaan jasa, sistem pengendalian manajemen ini memiliki beberapa dampak khusus nih teman-teman. Yang pertama itu dalam hal perencanaan strategis. Nah, sistem pengendalian manajemen ini dapat membantu perusahaan jasa untuk merencanakan bagaimana sih strategi jangka panjang mereka untuk terus berkelanjutan yang melibatkan tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Sehingga perusahaan jasa itu dapat perlu memahami bagaimana pasar mereka, kebutuhan pelanggan, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan tersebut. Lalu dalam hal perencanaan taktis dan operasional itu sistem pengendalian manajemen membantu perusahaan jasa dalam merencanakan kegiatan harian, terus taktik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, serta melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, dan pemantauan kinerja operasional. Nah, dalam hal pengukuran kinerja dan pelaporan itu perusahaan jasa perlu mengukur bagaimana sih kinerja mereka, bagaimana sih mereka dalam mengetahui sejauh mana tujuan mereka sudah tercapai gitu. Sistem pengendalian manajemen ini memfasilitasi pengumpulan data kinerja, analisis, pelaporan hasil kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham contohnya atau manajemen tingkat atas gitu. Nah, dalam hal pengawasan dan evaluasi kinerja, sistem pengendalian manajemen ini dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan strategi oleh perusahaan jasa tadi. Nah, evaluasi kinerja ini dapat membantu perusahaan jasa mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang telah dialami, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian ke depannya. Nah, dalam hal fleksibilitas dan inovasi, sistem pengendalian manajemen dapat membantu perusahaan jasa untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar serta peluang inovasi. Nah, kan pasar tuh berubah sangat cepat tuh teman-teman. Jadi dengan adanya sistem pengendalian manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan responsif dari perusahaan jasa tersebut. Nah, dengan analisis yang baik, biasanya tuh perusahaan dapat mengidentifikasi tren baru, memahami kebutuhan pelanggan, serta merespon bagaimana
perubahan lingkungan bisnis. Sehingga penting untuk diingat bahwasanya setiap perusahaan jasa memiliki kebutuhan, tantangan yang unik, sehingga sistem pengendalian manajemen harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik khusus dari jenis-jenis layanan yang disediakan. Dimana perusahaan jasa ini banyak sekali jenis-jenis layanan yang disediakan. Mungkin itu aja sih Kak Iga. Mulai dari tadi ada dalam hal perencanaan strategis, perencanaan taktis dan operasional, pengukuran kinerja, serta laporan. Terus sistem pengendalian manajemen berpengaruh dalam hal pengawasan dan evaluasi kerja, serta fleksibilitas dan inovasi. Oke, terima kasih Dewi. Jadi kita sekarang udah tahu ya jasa apa itu perusahaan jasa dan bagaimana sistem pengendalian mempengaruhi perusahaan jasa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Dewi. Bagaimana sih implementasi dari sistem pengendalian manajemen ini pada perusahaan jasa profesional? Jadi yang ditanyakan sekarang lebih spesifik gitu, pada perusahaan jasa profesional. Mungkin itu Kak Dewi. Oke, ya. Tadi seperti yang sudah Feby bahas ya teman-teman, bahwasanya perusahaan jasa itu banyak banget jenisnya, banyak banget pelayanan-pelayanan yang diberikan. Salah satunya yaitu perusahaan jasa yang profesional gitu teman-teman. Nah, dalam hal ini juga ada perbedaan dalam implementasi dari manajemennya. Nah, mungkin kita ketahui dulu apa sih perusahaan jasa profesional ini. Nah, perusahaan jasa profesional itu dapat berupa organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitek, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga, seperti organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Pokoknya, organisasi jasa profesional ini adalah organisasi-organisasi yang memberikan jasa atau layanan profesional gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk hal-hal yang profesional. Nah, dalam implementasinya itu terdapat beberapa hal nih Kak Iga untuk sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam hal penentuan harga itu juga perusahaan profesional itu harus bisa menentukan bagaimana penentuan harga dari layanan atau jasa yang diberikan. Nah, harga jual dan pekerjaan yang ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Jadi perusahaan profesional itu banyak menerapkan harga jual yang tradisional. Nah, jika salah satu profesi di mana anggotanya terbiasa mencatat jadwal dan waktu mereka, penentuan biaya profesional harus dibayar biasanya dikaitkan dengan waktu profesional juga. Jadi kan kita sering tuh menerima jasa atau layanan yang profesional per waktunya kayak 1 jam di range 30.000, 1 jam di range ratusan ribu atau jutaan gitu. Jadi itu tergantung bagaimana sistem pengendalian manajemen menentukan tarif tagihan per jamnya gitu. Terus ada juga pusat laba dan pendapatan harga transfer. Biasanya unit-unit pendukung itu seperti pemeliharaan, pemrosesan informasi, dan pengadaan barang akan membedakan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Nah, dalam hal perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, pada umumnya sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di manufaktur. Nah, sebagian dari hal tersebut menyatakan bahwasanya organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem terkait perencanaan strategis formal. Nah, biasanya kan di perusahaan manufaktur tuh banyak keputusan-keputusan program yang melibatkan komitmen untuk membeli pabrik, terus peralatan. Nah, namun keputusan tersebut tidak memiliki dampak di organisasi profesional. Lalu ada pengendalian operasi. Nah, banyak penelitian yang dicurahkan pada penjadwalan waktu profesional. Biasanya rasio waktu yang ditagihkan atau bill time ratio itu merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia. Nah, ini biasanya dipantau secara ketat gitu. Lalu ada pengukuran dan penilaian kinerja. Nah, dalam hal layanan profesional itu ada juga yang namanya pengukuran dan penilaian kinerja. Di mana pengukuran atau penilaian kinerja ini dibuat oleh atasan yang paling umum. Nah, untuk organisasi profesional, semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalianya dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Peringkat numerik atas atribut tertentu dari kinerja dan memberikan rata-rata tertimbang dari peringkat-peringkat tersebut. Anggaran yang ada di perusahaan jasa yang profesional itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja biaya, terus waktu aktual, dan digunakan sehingga dapat dibandingkan dengan waktu yang direncanakan. Jadi itu ya Kak Ika, dalam hal implementasi sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan atau organisasi jasa itu
berhubungan dengan penentuan harga, pusat laba dan penetapan harga transfer, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, pengendalian operasi, serta pengukuran dan penilaian kinerja. Mungkin itu aja sih Kak Iga. Terima kasih Kak Imin. Jadi ya mungkin ya itu ya, jadi gimana implementasi sistem manajemen pada perusahaan jasa profesional. Ada banyak ya bagaimana sistem pengendalian ini. Mungkin nih bagi pertanyaan terakhir nih Pak Edi. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana sih implementasi sistem pengendalian manajemen pada perusahaan jasa keuangan? Di mana kan kita membahas tentang organisasi jasa gitu ya. Pasti yang berkaitan paling penting dengan sistem manajemen saat ini ya pasti di jasa keuangan. Mungkin itu ya. Oke, tadi kita udah membahas terkait jasa yang profesional. Sekarang kita membahas terkait jasa keuangan ya. Jasa keuangan ini bisa disebut jasa atau perusahaan jasa yang paling dekat dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau fakultas kita ya kayak ya. Jadi kita harus memahami juga bagaimana sih sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa keuangan. Nah, biasanya organisasi jasa keuangan ini bisa meliputi bank komersial, terus institusi penghematan, perusahaan asuransi atau perusahaan efek gitu. Nah, di mana perusahaan-perusahaan ini dalam lini bisnisnya itu bertujuan untuk mengelola uang atau dana dari masyarakat yang ada di sekitar atau masyarakat secara umumnya. Nah, biasanya sih beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara. Nah, perusahaan yang lainnya bertindak sebagai pemindah risiko, serta ada juga yang namanya pedagang gitu. Nah, sektor-sektor dari jasa keuangan itu bisa sektor jasa keuangan yang berupa tulang punggung penting dari perekonomian, terus juga ada perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, perusahaan jasa keuangan ini memiliki karakteristik khusus juga. Ada yang namanya aktiva moneter. Nah, aktiva moneter ini kebanyakan dari aktiva dari perusahaan jasa keuangan itu bersifat moneter. Di mana nilai sekarang dari aktiva moneter jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik atau aktiva fisik lainnya. Terus jangka waktu transaksi. Nah, jangka waktu transaksi di perusahaan jasa keuangan ini pada umumnya itu juga terbatas. Nah, pengendalian dari jangka waktu tersebut memerlukan adanya cara atau suatu cara pengawasan yang berkelanjutan gitu. Contohnya itu ada audit periodik atas semua pinjaman-pinjaman yang beredar. Terus ada imbalan dan risiko. Serta teknologi. Teknologi ini bisa merevolusi industri jasa keuangan, di mana industri jasa keuangan sekarang udah menggunakan banget nih teknologi informasi sebagai cara untuk menawarkan layanan yang inovatif seperti ATM bank atau mobile banking, sekarang pinjaman online juga asuransi juga sudah online, terus juga perusahaan efek juga sudah online nih sekarang gitu. Jadi sistem pengendalian manajemen di perusahaan atau jasa keuangan ini itu tidak akan jauh dari aktiva moneternya, terus jangka waktu transaksinya, imbalan dan risiko serta teknologinya. Bagaimana mereka akan saling menawarkan dan mempermudah transaksi keuangan di masyarakat sekitar agar lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Mungkin itu aja sih Kak Iga jawaban dari Feby. Mungkin ya mungkin itu aja juga KPB. Pertanyaan dari juga balik ke semua KPB nih pertanyaannya kembali ke juga. Oke, mungkin giliran Feby bertanya nih ke Iga. Tadi kita udah bahas terkait jasa profesional, terus jasa keuangan. Nah, masih ada nih jasa-jasa yang lainnya yang ingin Feby tanyakan juga. Menurut Kak Iga, bagaimana sih implementasi sistem pengendalian manajemen pada organisasi perawatan kesehatan? Di mana perawatan kesehatan ini sangat penting bagi masyarakat sekitar dan juga perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Jadi benar sekali lebih. Jadi organisasi perawatan kesehatan itu juga termasuk di organisasi jasa. Ya biasanya itu terdiri dari rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang sama. Nah, di mana karakteristik khusus dari organisasi perawatan kesehatan ini itu berkarakteristik khusus terhadap masalah sosial
di mana masyarakat sekarang itu lambat laun juga mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan dengan baik. Di pihak lain juga biaya perlayanan di tingkat biaya perlayanan tidak dapat dihindari, di mana akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru, di mana beban rumah sakit juga semakin meningkat. Di pihak lain, jumlah orang yang sakit semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia orang-orang tua yang kemungkinan besar memerlukan perawatan. Nah, di mana proses pengendalian manajemen terkait dengan uh, terkait dengan perawatan kesehatan ini, di mana ketika adanya pergeseran dalam baruan produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya perawatan baru, obat-obatan baru, yang dimana menambah beban biaya rumah sakit, proses perencanaan strategis di rumah sakit sangatlah penting, di mana proses penyusunan anggaran tahunan untuk pengendalian aktivitas operasi, di mana proses penyusunan anggaran tahunan itu harus dilakukan secara konvensional, di mana sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi, di mana kinerja keuangan itu dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan sesuai dengan varian-varian tersebut. Jadi ketika adanya pergeseran terkait produk baru, alat baru, obat-obat baru, maka strategi di rumah sakit itu sangatlah berperan penting, di mana ketika industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting, di mana terdapat peninjauan jaringan dari prosedur-prosedur pemindahan, peninjauan rekan sejawat atau dokter, dan juga diharuskan oleh pemerintah federal. Yang dimana ketika suatu program terbesar dari pemerintah adalah Medicare, di mana sebuah program pemerintah Indonesia yang menyediakan dukungan bagi orang-orang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak muda dengan ketidakmampuan tertentu. Nah, di mana ketika itu juga menambah beban dari rumah sakit yang mengharuskan biaya dari hal-hal tersebut akan terus bertambah, dimana setiap warga negara Indonesia itu ya ekonominya segitu aja, namun biaya rumah sakit akan terus meningkat, BPJS tersebut juga akan terus meningkat, sehingga mau tak mau organisasi dari perawatan kesehatan di Indonesia, baik itu rumah sakit maupun klinik, harus melakukan perencanaan strategis yang matang agar baik itu masyarakat maupun rumah sakit sama-sama enak. Mungkin itu Kak Baby, bagaimana sistem pengendalian manajemen berimplikasi penting pada organisasi kesehatan masyarakat. Oke, iya bener banget ya Kak Iga. Apalagi sekarang tuh jasa kesehatan atau keperawatan itu bisa dibilang sangat mahal ya, sangat mahal karena hal-hal tertentu yang membuatnya sangat mahal, baik itu dari hal pergeseran bau dan produk, peningkatan kuantitas, serta biaya peralatan-peralatan yang baru yang mungkin semakin hari semakin mahal. Nah, dengan hal tersebut, perusahaan jasa keperawatan atau kesehatan ini harus bisa merencanakan atau mengatur strategi bagaimana agar masyarakat itu tidak terlalu kesulitan dalam menerima jasa perawatan atau kesehatan, tapi juga tidak merugikan perusahaan atau organisasi jasa kesehatan. Mungkin itu aja untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua nih Kak Iga, bagaimana sih implementasi sistem pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba ini bisa dibilang organisasi yang paling banyak di Indonesia gitu. Oke, jadi ya organisasi nirlaba ya. Jadi suatu organisasi nirlaba, sebagaimana kita tahu, organisasi yang tidak dapat mendistribusikan laba atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggota pejabat maupun direkturnya. Jadi organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan. Nah, jadi definisi ini tidak
definisi tadi tidak akan menghalangi organisasi untuk memperoleh laba juga KPB, di mana definisi tersebut hanya melarang untuk mendistribusikan dari laba. Jika suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari yang buruk atau hari-hari yang tidak diinginkan. Jadi meskipun namanya organisasi nirlaba tidak mendistribusikan laba, namun organisasi nirlaba juga boleh untuk memperoleh laba, di mana akan ada beberapa program-program yang diperbolehkan oleh pemerintah, yang diperbolehkan oleh aturan-aturan pemerintah. Jadi pertanyaannya bagaimana implementasi sistem pengendalian manajemen terhadap organisasi nirlaba. Nah, kita perlu tahu dulu karakteristik dari organisasi nirlaba. Yang pertama, tidak adanya ukuran laba. Jadi sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah memperoleh laba. Namun sebaliknya dengan organisasi nirlaba. Lalu yang kedua, modal kontribusinya KPB, di mana terdapat dua kategori utama modal kontribusi, yaitu pabrik dan juga sumbangan. Lalu yang ketiga, akuntansi dananya. Nah, banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut dengan akuntansi dana, di mana akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana. Masing-masing saling menyeimbangkan antara satu akun dengan akun lain. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pengelolaannya, di mana organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas, di mana Dewan Pengawas itu biasanya tidak digaji, dan banyak dari mereka tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya itu menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk diukur, dengan Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasikan masalah-masalah aktual atau masalah-masalah yang baru timbul, sehingga kebutuhan akan Dewan Pengelola yang kuat dalam organisasi nirlaba adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Jadi jadi salah satu masalahnya sekarang itu adalah Dewan Pengawas pada organisasi nirlaba itu dalam tanda kutip masih kurang mampu untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada, karena ya mereka Dewan Pengawas itu biasanya tidak digaji. Jadi biasanya yang bekerja di sana itu ya pengalamannya atau ilmunya mungkin lebih sedikit dibandingkan direktur-direktur daripada perusahaan-perusahaan lain. Jadi bagaimana sistem pengendaliannya itu, yang pertama adalah penetapan harga produk KPB, di mana banyak organisasi nirlaba memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harga. Jadi ketika penetapan harga layanan pada biaya penuh, ketika penetapan harga pada organisasi nirlaba itu akan berkaitan dengan tujuan organisasi, di mana penetapan harga untuk aktivitas pelengkap sebaiknya didasarkan pada harga pasar. Lalu yang kedua adalah perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Nah, dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Maka perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis yang dijalankan. Sehingga perencanaan strategis dan penyusunan anggaran sangat dibutuhkan pada organisasi nirlaba, karena terbatasnya tadi sumber daya yang ada, namun aktivitas yang banyak, namun aktivitas itu juga berharga. Lalu yang terakhir adalah sistem pengendalian manajemen terakhir adalah evaluasi dan operasi, di mana di kebanyakan organisasi nirlaba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer harus bertanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa yang saja diperolehkan dalam anggaran. Nah, inilah agak sulitnya di organisasi nirlaba, karena dia sumber daya yang sedikit dan juga tidak adanya cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang digunakan. Maka hal yang paling penting, sistem manajemen paling penting adalah melakukan evaluasi dan juga melakukan operasi, serta melakukan penyusunan anggaran terkait dengan perencanaan strategis. Mungkin itu Kak Bebi.
Oke, baik-baik. Nah, ya benar banget ya Kak Iga ya. Dalam hal definisinya juga udah jelas ya teman-teman. Organisasi nirlaba itu bukan definisinya bukan menghalangi organisasi tersebut untuk mendapatkan laba, hanya saja di bagian pendistribusiannya. Sebenarnya ada beberapa kendala juga terkait organisasi nirlaba seperti ketidakadaan ukuran laba, terus eh, dalam memiliki kriteria atau karakteristik khusus juga dalam hal model kontribusi, akuntansi dana, dan pengelolaannya. Nah, sehingga dibutuhkan sistem pengendalian manajemen dalam hal penetapan harga produk, perencanaan strategis, dan penyusunan anggaran, serta evaluasi dan operasi. Oke, mungkin itu aja sih Kak Iga dari pertanyaan dari Feby. Mungkin balik lagi ke Kak Iga, silahkan. Baik, mungkin itu aja ya pembahasan podcast kita hari ini terkait dengan eh, service organization. Mungkin kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau ada hal yang kurang 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 benar dari penjelasan kami, boleh dicantumkan di kolom komentar. Mungkin dari saya Iga Fernando dan Febrian Ika Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.